المسيح أقدر، المسيح أقدر، أشهد أن المسيح هو الله. Ya, selamat pagi. Ya, selamat malam. Ya, selamat pagi ya teman-teman ya. Senang sekali pada pagi hari ini, pada malam hari ini saya hadir ya bersama dengan teman-teman. Bapak Ibu, pada malam hari ini saya ingin memperdengarkan satu topik bahasan ya, satu pembahasan yang menarik buat saya karena di dalamnya saya melihat ada video ya, video dari Pak Padara dengan Pak itu ada di videonya Pak Bom gitu ya. Lalu saya juga melihat itu Pak yang menyiarkan ini adalah Pak Lidara gitu ya. Jadi saya ambilnya dari Pak Lidara. Ya Pak Lidara, karena saya pikir ini bagus ya, pembahasan yang bagus di mana jarang banget ya Pak Juma bisa berdialog dengan Pak Lidara ya. Karena sebenarnya mereka ini yang polemikus takut dengan Pak Lidara, mereka takut dengan Pak Bom gitu kan. Lalu ya apalagi Pak Kainama takut sekali dengan Raya, nggak bakalan mungkin dia mau berdialog ya, karena sekali berdialog habis dia libas ya. Kalau dia mau memilih untuk berdialog atau berdebat bahkan atau untuk untuk bertemu gitu, berdebat itu artinya ya udah habis gitu ya. Itu dia ya bakalan habis ya. Jadi dia takut malu gitu istilahnya. Nah, tetapi di sini ya saya melihat bahwa ini bagus ya untuk saya siarkan kepada Bapak Ibu sehingga ya kita lihat ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin saya ambil ya, saya izin ya kita share ini ya Bapak Ibu kita. Ntar kita share dulu, sabar ya. Ini hanya makan waktu 1 jam aja Bapak Ibu ya, nggak panjang-panjang ya, jadi bagus nih. Geger fakta baru ya. Oke. Nah, ini di Al-Kalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan, itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba kita lihat. Wa ma sahibukum bimajnun. Yang tadi ayatnya. Nah, tadi udah. apa? Sekarang giliran saya bertanya sama Anda. Belum. Di sini Zuma. 5 menit tadi. Zuma. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada. Tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba. Tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap bertanya 2 menit, menjawab 5 menit. Oke, kita judulnya
Tuhan mana yang benar. Oke, Ya, itu ya, bukan Pak Leader, bukan bukan Tuhan yang mana yang benar, kita buktikan yang mana Tuhan, yang mana setan. Oke. Ya, silakan. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai? Oke. Siapa yang mau mulai nih? Berani ya Hah? teman-teman ya, Pak siapa Pak Lidara bikin sebentar, statement seperti karena itu ya. dia karena Berani dia ya. tamu, kasih aja dulu. Mana Tuhan, mana setan, berani dia ya, luar biasa. Ya. Silakan Suma. Oke. Ya. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus itu dibawa untuk dicobai oleh iblis. Dibawa di mana? Coba ayatnya buka, di ayat mana? Matius 4. Di Tolong kameranya dibuka, Matius 4. kameranya dimatikan dulu. Akhirnya dia tahu. Oke. Sebenarnya Bom nggak tahu, tapi setelah saya sebut baru dia Saya tahu Matius Matius 4 4, ada Lukas 4. Sudah, diam, saya kamu ahlinya, diam. udah nggak usah. Kau Semua yang nantang tim tahu. saya ke wajah orang lain. Iya, tapi saya tantang kau, tapi kau bodoh. Nanti kau dengan saya gini. Ah, nanti Nanti kau kau- dengan saya. Oke, saya tanya dulu. Diam. Sampah Sekarang kau giliran suruh Bapak keluar itu dari menjawab. keluarga. Silakan. Kok lu Sabar, yang sabar. ngatur? Dasar sampah nih. Sampah lu. Bodoh ini sampah ini memang. Sampah ini orang ini. Ya, Tahu, itu menunjukkan dia sudah ketakutan. Ya, itu kalau orang sudah ketakutan seperti itu, Pak. Ya, nggak akan bisa dengan pelan-pelan. Kalau orang ketakutan itu pasti begitu. Dia berupaya supaya Apapun kita itu ketakutan. kacau. Kalian berlapis 7, berlapis 5. Kenapa Anda katakan kau saya mulutmu. takut nggak di sini saya. Oh iya, kau hanya modal sampah aja. Udah mulut di sini kita bukan mulut besar kayak kau. Aku nggak takut loh. Mulutmu Apalagi saya cuma besar. di sini. Udah kau bertanya, Makanya silakan aku bilang, bertanya. kamu diam. Ya, Kan silakan tadinya bertanya. kita yang dialog. Saya yang punya ruangan. Kan ke orang lain hati Dan saya. mulutmu Jadi besar. kau diam. Aduh, Kamu diam, Bob. mulut sampah ini dasar laki-laki bodoh nih. Lu harus tahu ini room siapa. Saya ngerti, teriak-teriak. makanya Bom diam. Biarkan saya dengan Bapak tadi itu dialog gitu loh. Ngomong apa? Woi, bacot. Kok teriak-teriak? Jangan teriak-teriak, Zuma. Bagaimana saya Pelan-pelan. dikecilin, tuyul? Tidak ada yang kecilin. Fitnah lagi nih. Nenekmu kiper, siapa pula bilang nggak ada dikecilin? Pasang di sini aja mau Nek. dikecilin. Yang kecil kan orang semua dengar tadi orang tuli semua. Dengar kau punya mulut itu. Dasar licik kau, Bom. Udah sekarang Licik. silakan jawab pertanyaan saya. Nggak usah banyak teori kalian. Pertanyaannya Roh apa? apa ini yang Zuma? mencoba Yesus? Silakan. Nggak usah santun, sok santun. Ya. Silakan. Ya Jawab. pertanyaan setanan. Ya, Pertanyaannya. itu kalau orang sudah ketakutan begitu, pertanyaannya Siapa yang roh takut sama apa? kalian? Nggak usah terlalu Roh. lebay kau. Roh Orang tua nggak usah apa? terlalu lebay kau. Jawab aja Roh pertanyaanku. apa? Mau dijawab Roh ini. apa? Orang tua nggak usah lebay Ya. kau. Takut apa Ini- sumpahnya sama kau? ini- Apa yang kutakutkan samamu? Apa yang kutakutkan sama kau? Nabi kau aja kau Apa nggak yang saya takut. takutkan samamu? Ketakutan. Ah, Nenekmu kiper. dapat di Jawab sini, aja. sini. Udah, jawab. Silakan. Silakan jawab. Silakan jawab, Pak. Silakan. Saya diam. Nenek. Saya ingin dengar roh mana, roh siapa yang mencobai Tuhan Anda yang dalam rupa manusia itu kerjasama dengan iblis mencobai Yesus? Siapa? Silakan. Oke, ya, saya akan jawab. Ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya, roh ini yang membawa Yesus. Kamu harus tahu roh apa yang membawa Yesus. Ya. Di sini Yesus hendak dicobai sebagai manusianya. Sebagai keadaan kemanusiaannya, dia dicobai untuk menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Makanya Pak Bambang turun ke bawah. Ya. Nah, di sini
Kemudian iblis membawanya. Jadi yang membawa itu iblis. Iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu katanya kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau. Terus Pak Bombo. Ya. Yesus berkata, karena si iblis ingin mencobai Yesus di dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi roh yang ada di dalamnya adalah roh Elohim sendiri. Yang adalah Elohim sendiri. Ya, Yesus mengatakan ada pula tertulis karena si iblis ini memakai ayat Alkitab juga. Ya, ya seperti nggak jauh beda dengan kaulah Zuma. Ini si iblis memakai ayat Alkitab. Karena di sini dikatakan jika engkau anak Allah sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memintakan malaikat-malaikatnya. Di sini dia sedang menguji Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan atau bukan. Maka Yesus berkata ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Elohimmu. Di sini Yesus mau mengatakan bahwa saya adalah Tuhan. Jadi kamu iblis jangan mencobai saya. Itulah roh yang mencobai, yang membawa Yesus untuk dicobai di padang gurun. Itu letaknya padang pencobaan itu di Yeriko. Saya sudah ke sana Zuma. Ya, saya sudah jawab Anda. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya. Zuma, tolong kau tunjukkan, ya, kau jelaskan tentang ayat Al-Qur'anmu. Al-Hijr ayat 6, tolong buka Pak Bambang. Al-Hijr. Al-Hijr 15, tolong Pak penggugat. Time-nya dikasih mati dulu. IS 15 ayat 6. Pak penggugat begini. IS 15 ayat 6. Ya, bentar. Saya stop dulu. Kalau begini kan enak diskusi, ya, jelas. Jadi kelihatan siapa yang Al-Hijr. Ya. Tolong diangkat. Kita berbicara dengan datanya. Al-Hijr QS 15 ayat 6. Kemudian QS 23 ayat 70 karena isinya sama ini. Saya mau tes dulu deh. Oke. Coba kau jelaskan ya. Kalau dia nggak mau baca. Zuma kau jelaskan. Zuma kayaknya ada suara, ada gangguan ini. Gangguan sih. Al-Hijr ayat 6. Ada suaranya. Terus Al-Mu'minun ayat 70. Ya. Mana Zumanya? Zuma, suaramu mana Zuma? Ada saya. Tenang, santai, relax. Santai, relax. Ya, santai, relax. Tanya aja sepuasnya. Coba Zuma kau jelaskan Al-Hijr ayat 6, Al-Mu'minun ayat 70. Berapa menit ini saya dikasih waktu? 5 menit. Mau 5, 10. Oke. 10 menit, 1 jam juga saya kasih. Terus kau surah Al-Qalam ayat surah Al-Qalam ayat 51. 3 surah itu kau jelaskan. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Pertama. Kedua, di ayat 70 dia punya penyakit gila. Di Al-Qalam dia adalah benar-benar orang gila. 3 tahap. Ya, pertama dia dikatakan gila, kemudian dia punya penyakit gila dan dia benar-benar orang gila. Tolong dijelaskan dengan ayat seperti saya tadi menjelaskan. Silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaan saudara. Ketika saudara mengatakan kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu disebut gila menurut saudara, Al-Quran Anda bawa di dalam surah Al-Hijr ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Di situ diterangkan mereka berkata, siapa mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang kafir. Berkata bahwa hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila.
Tetapi kemudian tuduhan orang-orang kafir yang ada pada masa itu dijawab sendiri oleh Al-Quran. Al-Quran sendiri yang menjawabnya. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Surahnya sebutkan, tolong surahnya. Al-Quran. Surahnya. Surah apa ya? At-Takwir, ayat 22. Buka tolong At-Takwir ayat 22. Ya. Ini giliran saya menjelaskan, Pak. Iya. Nanti kayaknya kita kasih stop, Pak Subang. Catat aja nanti setelah itu Bapak belajar. Mudah-mudahan Bapak dapat hidayah. Iya. Oke? Iya, jadi gini, simak dulu pertanyaannya, Suma. Jadi tolong kamu sebutkan ayatnya yang menganulir ayat-ayat ini. Yang menjelaskan bahwa dia bukan orang gila. Lah kan tadi sudah saya jelaskan, Pak. Iya, ya makanya ayatnya tunjukkan. 22. Dengar dulu. Kayak anak TK gitu dengar dulu kan kamu masih sanawiyah, makanya saya ajarin. Sebentar Zuma. Saya mau suruh baca ayatnya nangis. Iya, enggak nangis. Gini Zuma. Ya sudah bisa baca ayatnya, bisa. Ya kamu saya bisa enggak baca ayatnya? Dengar dulu pertanyaannya. Anda kedua. Kau dengar dulu pertanyaannya. Kau jelaskan. Pertanyaannya susah. Gimana sih? Bapak kan waktunya tadi bertanya 2 menit sudah. Giliran saya menjawab, dipotong-potong, kuyul. Giliran dia menjelaskan tentang Yesus, roh, nggak dipotong, didengarkan. Giliran dia so tahu Quran. Pertanyaan saya belum. Sudah tahu nggak pertanyaan? Kalau Bapak masih mau bertanya, silakan bertanya. Tadi saya dikasih waktu. Makanya saya tanya dulu pertanyaannya. Pertanyaannya di sini kau sebutkan ayat-ayatnya yang mengatakan itu. Terus kemudian kau jelaskan bahwa ayat Al-Quran ini perkataan si Allahmu atau perkataan siapa. Itu silakan. Pertanyaannya setumpuk itu. Ya udah diam. Oke? Diam ya. Nah, saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu perkataan orang-orang yang ada pada masa itu yang menanyakan kepada Rasulullah. Mereka berkata, hai orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Mereka ini siapa? Ini adalah orang yang ingkar terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Dia adalah orang-orang yang kufur. Orang kafir. Surahnya. Dalilnya. Buka sang penggugat. Buka Al-Hijr ayat 6. Iya. Enggak, jawabannya Anda mana yang mengatakan dia bukan orang gila di ayat di surah berapa? Silakan. Kan tadi saya sudah katakan, Pak. Di mana? At-Takwir ayat 22. Pak sang penggugat, tolong buka di timer di stopkan, buka At-Takwir ayat berapa? 22, tolong buka. Iya. Pak sang penggugat sabar, betul. Kita buka dulu lihat supaya yang di live chat lihat benar nggak perkataan yang kau ucapkan dan kau kain-kainkan itu. Silakan sang penggugat. Silakan. Mati begono, antak sama di tawa deh. Iya, tolo-tolo kama kan no. Kamu tahu? Ji. Apa Coba, dia sampai tahu? Kinjo. Aku tanah tinggi tapi kamu tahu bahasa mengkas bahasa Quran. Sang penggugat bukain. Bisa ada yang buka nggak? Sungkei. Sudah Pak. Kapan saya waktunya menjelaskan? Cuma mau nunjukin ayat. Mana? Yang mana? Ya, temanmu Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Terus? Ya, bukan orang gila. Ini berbicara kepada Muhammad atau kepada temannya? Gimana sih, Pak? Ini kan Anda bertanya, mana jawabannya bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang gila? Mas, kan yang dituduh Muhammad. Iya. Sekarang harusnya Muhammad membuktikan dia bukan orang gila. Itu harusnya, itu menurut Anda. Bukan tapi temannya. Al-Quran tidak mau menuruti kemauan Anda. Nah, Alkitab juga tidak.
Alkitab juga tidak mau menuruti otak Anda. Lah, tadi ketika Anda saya tanya, apa yang Anda jelaskan? Iya. Anda mengatakan roh bekerja sama dengan iblis mencoba Yesus kan? Nah, Baca apa? Baca apa? itu jangan coba kau baca. Google kosongnya. Google kosongnya. Baca. Kalau Kristen lain kutanya, roh itu siapa? Mereka mengatakan itu adalah roh Elohim. Coba, udah tadi. Itu adalah roh setan. Gimana Tadi udah dijawab Zulkifli. Sekarang kau fokus saja jawabanmu. Silakan. Fokus gimana kalau Bapak mengganggu terus kayak orang pikun? silakan. Giliran saya menjawab kok diganggu terus. Silakan. Lanjut. Silakan. Bentar tanya lagi. Juma. Sekarang saya bertanya kepadamu, Juma. Di Yohanes 7 nomor 12, di mana penyesat itu dibantah? Silakan, Juma. Yohanes 7 nomor 12. Di mana Yesus itu dibantah bukan penyesat. Di sana Yesus dibilang penyesat. Silakan, Juma. Turunkan dia Pak Bom, turunkan uang. Yohanes 7 nomor 12, Yesus dibilang penyesat. Buang Pak Bom, sampah itu. Masa nggak ada yang bantah? Ini gimana? Dicekek nih sama Roh Kudus nih. Bom otaknya udah salah. Udah salah ini. Bukannya susah. Ya, coba mana sih Zumanya? Apa orang tua? Udah aku jawab tadi. At-Takwir ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Ambil Pak. Tuh, tampilin Pak. Ada. Woi, Pak Wom. Bayar. Kamu mengganggu saya soalnya orang tua. Kapan saya mau menjelaskan ini? Palidara. Aduh, gimana sih? Ini artinya dan temanmu itu adalah orang gila. Ini waktu saya menjelaskan, Pak Tua. Tadi kau ngajarin diskusi. Silakan. Ini giliran saya. Sebentar baru Anda tanggapin. Silakan. Panik kali lah kalian yang panik, bukan aku. Silakan. Ya. Jadi gini, ayatnya wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu Muhammad itu bukan orang gila. Lalu di ayat lain diterangkan jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari salah satu dari kalian. Tetapi walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi dia adalah Rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Oke? Jadi dia bukan orang gila. Yang dikatakan gila, yang mengatakan gila ini adalah musuh-musuhnya. Mereka ini adalah orang-orang kafir yang mengatakan dia orang gila. Nah sekarang kita buktikan aja pernyataannya. Dia mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan langit bertiang. Di dalam kitab Ayub. Sekarang yang gila siapa? Jangan, Zuma sekali lagi kamu turunin dulu Pak Bom. Nggak bisa, turunin dulu. Zuma pakai otak lah. Kalau kamu ditanya Al-Qur'anmu, kamu jawab pakai Al-Qur'anmu. Jangan lari-lari ke Alkitab. Saya ditanya Alkitab, saya tidak pernah lari ke Qur'anmu karena Qur'anmu nothing bagi saya. Jadi kau jawab aja pakai Al-Qur'anmu. Kau banggalah dengan Al-Qur'anmu itu. Jangan kau ngemis-ngemis ke Alkitab. Ya, cuma itu pakai otak, silakan. Justru karena saya bangga orang tua. Makanya saya perlihatkan bukti kebenaran Al-Qur'an. Al-Qur'anku mengatakan langit tidak bertiang. Kita pun mengatakan bertiang. Yang mana yang gila? Oke, saya lanjut. Diam. Yang gila nabimu. Itu kan udah dijelas nabimu yang gila. Itu udah ditulis. Yesus diterangkan di dalam kitabmu juga gila dan dipercaya oleh keluarganya. Ada itu ini nabi. Keluarganya percaya bahwa Yesus itu gila. Gimana tuh? Ini temanmu ada tulisan teman. Kenapa jadi Nabi Muhammad? Ini temanmu kok gimana? Iya, makanya saya tanya temannya. Ini temanmu, bukan Muhammad. Dan di ayat aslinya juga tidak ada kata Muhammad. Kamu mau menjelaskan Al-Quran rupanya? Saya diam nih, kalau kamu menjelaskan. Saya akan jelaskan kepadamu karena Anda tolol dengan kitabmu sendiri. Baik. Ya. Oke, silakan. Sekarang di mana kau coba di ayat ini kau tunjukkan kata Muhammad di bahasa aslinya. Oh, jadi gitu. Iya. Jadi kamu nggak ngerti kalau yang dimaksud di situ adalah Muhammad. Iya, nggak ngerti karena nggak ada kata Muhammad. Oh, begitu. Ya? Iya.
Coba tunjukkan kata Muhammadnya. Coba mana? Tunjukkan kata Muhammadnya. Oke. Sekarang yang Anda katakan di ayat Di mana kata Muhammadnya? Sabar, Pak Tua, sabar. Di mana kata Muhammadnya? Hai anak Saya juga akan kecil. tanya Anda. Hei Di anak dalam surah Hijr orang ayat gila. di mana disebut Muhammad di situ? Orang gila, mana kata Muhammad? Oke, Al-Hijr Dikatakan di Al-Hijr ayat 6 ada kita kata buka. Muhammad di situ. Kita buka, nggak pakai kata Muhammad. Oke, kita buka. Tolong Pak Mugulat buka. Di Al-Hijr kita tidak usah pakai kata Muhammad. Ya, oke, mantap ini ya. Mereka berkata, wahai orang-orang yang kepadanya diturunkan Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Nggak pakai kata Muhammad. Kau orang gila. Coba kau bantah bahwa kau bukan orang gila. Ya siapa di situ yang disebut orang gila, Pak? Yang diturunkan Quran. Kau diturunkan Quran nggak? Oh, oke. Nah sekarang yang dituduh gila siapa? Yang dituduh gila orang yang diturunkan Quran. Iya, siapa benar-benar namanya? Orang gila. Iya, siapa namanya? Nggak ditulis namanya? Yang diturunkan siapa? Quran benar-benar orang gila. Nah, ini yang saya katakan kepada saudara. Ini yang saya katakan kepada saudara. Wa ma sahibukum bimajnun. Dan temanmu itu bukanlah orang gila. Siapa yang dimaksud di situ, Pak? Zuma. Tadi kau minta kembali ke ayat ini kan, kita baca sama-sama. Iya, betul. Mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Yang diturunkan Quran itu siapa? Nah, kau Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Yang disebut gila siapa? Yang disebut gila siapa? Yang diturunkan Quran, kau terima Quran nggak? Iya, makanya kan Bapak nanya, yang tidak gila itu kok tidak disebutkan namanya Muhammad? Yang disebutkan orang gila, yang tidak gila tidak disebutkan di sini. Jadi yang diturunkan Quran itu orang gila. Kau diturunkan Quran nggak? Kau percaya Quran nggak? Kau orang gila bukan? Nah, itu tuduhan orang-orang terhadap dia yang diwahyukan Al-Quran kepadanya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, nggak ada kata Muhammad di sini. Nggak ada kata Muhammad. Nah, terus kenapa Anda cari nama Muhammad di dalam ayat yang saya tunjukkan kepada saudara? Nggak ada. Saya setuju. Saya sangat. Yang Anda tunjukkan juga pun saya katakan nggak ada nama Muhammad, yang kutunjukkan juga nggak ada. Terus apa masalahnya? Zuma, makanya kelasmu masih sanawiyah. Makanya saya ajarin. Bapak mengatakan tidak ada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya ajarkan. Siapa yang dituduh gila, Pak? Saya tanya Anda. Siapa yang dituduh gila? Itu baca dong. Tadi naikkan lagi. Iya, yang diturunkan Quran. Yang diturunkan Quran siapa, Zuma? Ya, berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW kan? Nggak ada kata Muhammad di situ. Nah, lalu siapa? Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nggak tahu, kau jawab beritamu itu. Nggak tahu. Siapa? Itu kitabmu. Nggak tahu. Waktu saya udah habis, giliran saya sekarang. Nggak bisa, kau belum jawab ini. Belum kau jawab. Saya menjawab diganggu sama Anda. Belum kau jawab. Kau jawab dulu. Orang. Cuma makanya kelasmu itu kelas sanawiyah. Makanya saya ajari. Ya, di sini dikatakan wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi yang diturunkan Quran siapa? Yang diturunkan Quran siapa? Nggak disebutkan Muhammad di sini di bahasa aslinya. Jadi siapa yang benar-benar gila? Di situ? Nah, yang kau terima Quran nggak? Saya nggak pernah terima Quran. Saya buang. Anda terima Quran nggak? Iya, saya terima Quran. Pasti. Nah, berarti kau benar-benar gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Sakit. Sudah kujawab. Mana buktinya? Mana dalilnya? Mana jawabanmu, Zuma? Mana jawabanmu, Zuma?
Mana yang Zuma, mana yang membuktikan Zuma, mana ayat? Sebentar, kau belum jawab. Anak sanawiyah, otak kau mesti saya ajarin. Zuma, di sini dikatakan bahwa kau diturunkan Quran. Turunkan dulu Pak Bombong, turunkan dulu. Jadi jangan kau usah tarik urat lah, kayak orang gila. Turunkan dulu. Kalau kau nggak mau mendengarkan, saya turunkan. Di sini Zuma berkata bahwa orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran sesungguhnya engkau benar-benar orang gila. Kau mengakui kau menerima Quran. Dengar dulu. Kau mengakui bahwa kau menerima Quran. Berarti kau benar-benar orang gila. Sekarang kau buktikan bahwa kau bukan orang gila. Di mana ayatnya bahwa kau bukan orang gila? Silakan, itu yang saya tanya. Mana? Ini mana? Yang tadi saya terangkan kepadamu itu. Coba. Oh, naik. Tadi surah apa? Surah apa tadi? Pak Sang Pemuda tadi naik. Yang tadi temannya. Itu temanmu yang orang gila atau kau yang orang gila? Coba. Kita lihat. Yang tadi ayatnya. Tadi apa? Sekarang giliran saya bertanya sama belum. Di sini Zuma. 5 menit tadi. Zuma. Penipu. Orang tua kafirun lanatullah. Setan. 5 menit udah habis. Zuma. Giliran saya Zuma. bertanya samamu. Di sini kata-katanya temanmu itu bukanlah orang gila. Di sini temanmu. Mana kau buktikan bahwa kau bukan orang gila? Kampret. Diskusi. Waktu 5 menit itu udah habis tuyul pemakan babi. Giliran saya bertanya samamu. Turunin dulu Pak Bombong. Mulutmu itu jangan gitu ya bangsat ya. Kurang ajar lu ya. Biarin ya. Nggak, ngaku dulu. Kamu baru dikasih naik. Ngaku saya goblok bahasa Arab. Ngaku dulu. Iya. Ah, baik, saya goblok bahasa Arab. Kalian semua ini orang sunti, orang sunti. Kalian semuanya orang gila rupanya. Ini Anda saya dialog 2 menit bertanya, 5 menit menjelaskan. Saya lebih nafsu kepada pohon pisang daripada Anda. Ya, andai saja kambing itu bisa pakai lipstik, curang kambing daripada Anda. Kalian penyembah bangke. Kain Zuma. Mentang-mentang kambing itu manusia. Orang gila. Kau bilang 2 menit. Terus menjawab 5 menit. Oke. Jadi begini, yang di room, yang di live chat, ya udah diturunin dulu Pak Bombong, diturunin dulu Pak Bombong. Turunkan dulu Pak Bombong. Turunkan dulu. Sebentar, jangan dipotong-potong dulu, teman-teman, supaya jangan ini. Saya cuma mau kasih tahu yang di live chat. Berarti Zuma mengakui dia adalah orang gila. Sesuai tadi surah tadi yang dikatakan di Al-Hijr 15 ayat 6 bahwa yang diturunkan Quran itu adalah si Zuma dan umat Islam. Berarti mereka orang gila. Karena di sini tidak pernah dikatakan kalau saya gila, saya ikut kalian yang jadi dia orang. Jadi dia sudah mengakui. Manusia, anak Maria. Ada ayatnya itu kamu framing. Tuhan yang berkembang biak. Ada ayatnya itu kamu framing. Nggak ada ayatnya yang menyembah manusia. Nggak ada. Aku ditanya. Nggak ada. Saya sekarang bertanya. Ya, gue yang jawab. Nanti lagi itu Mas Kura, nanti lagi. Giliran saya sekarang. Jadi kau akuin. Jadi kau orang gila ya Zuma. Kau akui ya, kau orang gila ya. Yesus Markus 3 nomor 20. Al-Hijr ayat 6 itu mengatakan
Aceh dengar ini dulu. Ini jawabannya Suma, ini jawabannya Saya Suma. lebih nafsu kepada pohon pisang. Ini jawabannya Suma. Andai saja kambing itu bisa pakai lipstick, saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Nah, kalau begitu Pak Bom share screen dulu deh sama punya saya juga nih Pak Bom biar dia dengar bahwa orang gila dia. Andai saja kambing itu Oke, bisa pakai silakan lipstick, Pak Bom. saya lebih tertarik sama kambing daripada Anda. Waduh, jangan jawab. Kita ini berarti Pak, nafsunya batang pisang sama kambing. Gila. Bener gila berarti dianya. Itu saya nyatakan itu karena siapa Supiatul ngaku teman saya, terus saya ditanya apa. Enggak lah, itu memang kamu sukanya doyannya kambing sama batang pisang. Daripada sama Supiatul, mending saya sama kambing. Itu Ya, yang buat kalian sebenarnya. Di itu lain ceritanya. Giliran saya bertanya. Ya, tanya. Loh, apa? Oke, mana Bapak tadi tuh? Temernya, munculkan temernya. Tanya aja. Mana temernya? Temernya kasih Ya, lihat. tanya aja. Ya, jadi Temernya, mana Pak? Jadi yang mana? di yang licik mana Pak gua itu? jadi yang di live chat ya, yang di live chat bahwa Ngomongin sendiri Pak. sebentar Pak King David. Jadi Pak yang di live chat yang di live chat dengarkan ya bahwa si Zuma sudah si Kipli ini sudah mengakui bahwa dia adalah orang gila. Jadi pahamlah, kalau berbicara dengan si Kipli ini, dia adalah orang gila. Karena dia mengakui dia adalah orang gila. Jadi si Kipli ini benar-benar orang gila. Karena nabinya pun dia katakan gila. Jadi dia orang gila dan nabinya pun orang gila. Dia ngomong loh, bukan saya ya. Jadi yang di live chat, coba live chat, coba yang live chat, yang di live chat pahami ya. Tadi Al-Hijr mengatakan tidak ada kata Muhammad orang gila, tapi dia ngotot itu adalah Muhammad adalah orang gila. Jadi dia sedang menghujat nabinya sendiri ya. Dia sedang menghujat nabinya sendiri. Karena apa? Saya mengatakan itu di situ tidak ada tulisan Muhammad. Di dalam kitab itu, di dalam surah itu tidak tertulis nama Muhammad. Jadi yang gila itu adalah si Zulkifli diakui. Nah, tetapi dia ngotot itu adalah Muhammad. Oke teman-teman, silakan yang lain. Tadi di awal dia menuduh Rasulullah gila. Ya, turun tadi Pak lagi kalau udah ketakutan. Udah ketakutan. Ini kalau sabar, biar saya bicara dulu ya. Sang penggugat baca WA, sebentar ya. Sang penggugat baca WA, ini karena saya sekarang punya jam, tidak bisa bikin lama-lama. Penggugat tolong bikin thumbnail baru. Kita bikin thumbnail baru tuh, nanti kita tutup dulu, baru kita lanjut supaya saya baca baru ya. Ya, boleh penggugat. Oke. Bikin thumbnail baru. Iya, nanti kita bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya, dengar dulu. Iya, sabar. Saya mau bikin thumbnail baru. Karena ini thumbnailnya saya dengar, saya mau bikin thumbnail tentang Zuma yang sholat tabligh 2 supaya thumbnailnya enak. Ini kan thumbnailnya kan pausang, saya menggunakan pausang. Kita bikin ulang aja supaya kita bisa mulai, oke? Pasang buat bikin dulu baru kita tutup, baru kita mulai lagi dengan ya. Nanti masuk lagi. Oke. Jadi gini Pak Bom sebelum ditutup. Ya. Jelas tadi. Kok tadi turunin Pak Bom dinaikin lagi. Heran Pak Bom juga aneh. Sudah, tenang. Kamu bikin thumbnail baru. Gini. memframing dia kata-kata itu. Boleh saya ngomong? Boleh nggak saya ngomong? Kalau nggak, ya sudah. Jelas tadi pertanyaan saya Al-Hijr 6. Di situ di dalam kurung Nabi Muhammad. Makanya saya katakan di situ tidak ada kata Muhammad. Tapi dia bilang yang diturunkan Quran itu adalah Muhammad.
Saya justru bukan Muhammad. Yang menerima Quran itu yang dibilang orang gila. Dan si Zuma ini, si Kipli ini ya, anak sanawiyah. Ya, dia masih sanawiyah kelasnya. Ya, dia mengatakan dia yang gila. Nah, dia sudah mengakui dia gila. Nah, ketika dia mengakui dia gila, dia kembalikan lagi bahwa itu yang diberikan Al-Quran adalah Muhammad. Jadi dia sendiri yang mengatakan Muhammad itu sesuai dengan Hijr itu dituduh orang gila. Jadi mulutnya dia sendiri yang mengatakan. Saya justru mengatakan tidak ada di situ nama Muhammad. Karena tidak ada dalam kurungnya. Itu, jadi paham ya. Sudah selesai, silakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Sesuai dengan gandang-gandangnya ada di Lauh Mahfuz lah. Turun lagi pada malam Lailatul Qadar lah. Tapi faktanya sampai hari ini mereka tidak ada yang bisa membuktikan Quran itu turun di Lailatul Qadar itu. Ya, itu ya teman-teman. Jadi ya, memang betul tidak ada, ya, tidak ada yang mengatakan dia tidak gila. Ya, itu dia teman-teman ya. Jadi contoh saja kalau orang-orang sudah kita ini aja lah ya, kita pemain tim nasional lihat Israel sendiri lah ya teman-teman ya. Mau turun ke Indonesia. Oke. Sama Lah, suara saya kedengaran nggak? Teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Apakah suara saya terdengar? Kelompok Ya, tim itu nasional ya. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya habis ini saya mau siarkan mengenai Pak siapa Karni Ilyas. Kenapa Oke? dilarang? Bye bye. Bola itu main bola.